Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah gambaran dari perbedaan di Indonesia yang saling menghargai, yang kuat ya. Hanya terbatas pada satu suku sendiri, satu keyakinan sendiri. Untuk mengubah ini bagaimana ini? Bahwa keberagaman itu, perbedaan agama, keyakinan itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Kulatir kembali menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan di Jum'ah yang penuh barokah ini, seiring dengan pelaksanaan 94 tahun Hari Sumpah Pemuda, kita akan membincangkan bagaimana keragaman yang ada di bumi ini menurut Islam tentunya. Dan di sini telah hadir bersama kami yaitu Ustadz Anwar Fattah SAG MPD, nggih. Nah, bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah baik-baik ya, sehat. Gimana Ustadz Maskur? Alhamdulillah ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari Covid nih Ustadz ya. Ya alhamdulillah, insya Allah sudah mereda dan nggak lama lagi insya Allah sudah hilang dari muka bumi ini. Tapi tetap harus jaga kesehatan, waspada. Oke Ustadz, ini kan tahun ini 94 tahun Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda, dan salah satu makna di dalamnya adalah kan kita harus menjaga, melestarikan keragaman yang ada di bumi Indonesia ini ya. Oke, betul. Karena kita tahu di Indonesia suku bangsanya, adat istiadatnya beragam sekali. Nah, kalau ditinjau dari perspektif Islam ini Ustaz ya, ini keberagaman yang seperti ini menurut Islam itu bagaimana sih Ustaz? Oh gitu, nggih. Terima kasih Ustadz Maskur ya. Berbicara tentang keragaman itu. Keragaman itu sebuah keniscayaan ya. Sunnatullah ya toh. Allah memang menciptakan makhluknya ini ya sangat beragam gitu. Sangat beragam. Bahkan dalam surat Al-Qur'an dijelaskan ya, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Katanya Allah, jika Tuhanmu ingin menciptakan menjadi umat yang satu, tapi mereka sayangnya adalah selalu berselisih. Ini menunjukkan bahwa memang Allah tidak berniat menciptakan satu macam makhluk, tidak beragam, tapi memang berbeda-beda gitu. Tidak seragam ya. Tidak seragam tapi ya. Tidak berbeda-beda, beda keyakinannya, beda postur tubuhnya, beda pemikirannya, beda keyakinannya, itu keniscayaan. Padahal Ustaz ya, kalau Allah menghendaki dijadikan satu sama itu bisa ya? Oh bisa, sangat bisa. Allah Maha Kuasa itu. Allah Maha Kuasa itu. Menciptakan satu model bisa. Dan sudah terbukti Allah menciptakan makhluknya satu model itu sudah satu beragam itu sudah pernah itu. Sebelum Allah menciptakan bumi dan isinya ini, bahkan sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan makhluk namanya makhluk Banul Jan. Makhluk Banul Jan ini diciptakan secara beragam, tipenya sama, kemauannya sama, keinginannya sama, dan seterusnya. Dan justru karena kesamaannya itu, keberagamannya itu, justru malah mereka saling bertengkar, saling membunuh, dan padahal seterusnya. Sama ya? Padahal sama. Ya karena memang keinginannya sama, dia menginginkan sesuatu yang sama, akhirnya dia berbuat dan seterusnya. Akhirnya Allah menumpas makhluk Banul Jan ini. Ya, dihabiskan dari muka bumi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus menyadari
apalagi seorang pemuda ya, dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ini. Ya, kita harus meyakini bahwa keberagaman itu keniscayaan gitu. Ya, ibaratnya masuk warung gitu kan. Masuk warung ya, ada yang seneng rawon, ada yang seneng sate, ada yang seneng macam-macam. Dari keberagaman menu itulah kita nggak akan berebut. Tentu dengan landasan saling bertoleransi. Yang senang sate tidak boleh makan kok rawon setiap hari, tidak boleh. Begitu juga yang lainnya. Itulah makna keragaman di dalam Islam itu. Jadi intinya memang keberagaman yang ada di Indonesia dan juga di dunia ini ya Ustaz ya. Ini ciptaan Allah ini adalah sunnatullah. Dan tentunya ada maksud di balik itu semua ya Ustaz. Sehingga Allah menciptakan di muka bumi ini keberagaman ini. Ya, maksudnya tiada lain Allah kepengen menunjukkan bahwa Allah itu maha besar gitu. Maksudnya saya itu katanya Allah bisa menciptakan satu makhluk, bisa. Tapi memang saya menginginkan yang ini. Tujuannya apa? Supaya dengan keberagaman itu kita saling bertoleransi, saling menghargai, saling mengenal, saling menghormati, saling melengkapi. Nggak ada hidup di dunia ini kita penuhi dengan tanpa keberagaman, keberagaman keyakinan, pekerjaan dan seterusnya. Ya kita mau makan saja, kalau semuanya beragam, petani semua, terus siapa yang berdagang, siapa dan seterusnya. Itulah mana. Jadi itu sudah merupakan sunnah. Baik Ustaz, mungkin kita nanti akan membahas lebih jauh lagi ya, apa manfaat Allah menciptakan di muka bumi ini makhluk yang beragam ya, tapi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana ternyata keberagaman yang ada di dunia ini, di Indonesia ini juga termasuk ini merupakan sunnatullah yang manusia tidak bisa menghindarinya. Dan bagaimana selanjutnya maksud Allah menciptakan keberagaman ini, adakah memang dalil-dalilnya baik nakli maupun aklinya, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Kalam Mutiara di edisi Sumpah Pemuda Keberagaman yang ada di Indonesia berdasarkan Islam tentunya. Baik Ustadz Anwar ya, tadi kalau kita membahas bahwa memang sudah sunatullah di dunia ini terjadi keberagaman. Nah, adakah statement dari Allah memang ini betul-betul dari Allah diciptakan beragam ini? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan berbangsa dan bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Ini menunjukkan bahwa memang Allah menciptakan keberagaman, dan tujuan dari adanya keberagaman ini adalah supaya saling melengkapi, saling mengenal, saling menghormati. Bukan sebaliknya, bukan saling bersaing, bukan saling mencaci, bermusuhan, tidak. Lalu ini Ustadz ya, perkembangannya di dalam umat Islam sendiri kan kadang
apa kurang menyadari akan hal ini, bahwa ini semuanya memang ditentukan oleh Allah. Kenapa kok pada akhirnya terjadi gesekan-gesekan ini, Ustaz Arya? Ya. Dalam memahami ayat ini, Iya. Harus ada landasan bahwa perbedaan harus dilandasi dengan rasa tasamuh, toleransi ya. Iya. Tasamuh, toleransi itu menghargai seseorang yang sudah biasa beda pikiran, beda pendapat, Iya, beda. Kita tidak boleh bahwa dengan beda pikiran kemudian kita menghujat pikiran orang lain. Iya. Dengan beda misalnya keyakinan Iya. kemudian menyalahkan keyakinan orang lain. Iya. Tidak bisa. Memang Allah menciptakan perbedaan itu. Kalau perbedaan itu kita ramu, gitu, kita cari hal positifnya, maka menjadi indah. Gitu. Malah menjadi kuat ya. Malah menjadi kuat dan indah ya. Iya, sebagaimana semboyan kita ya. Semboyan Bineka Tunggal Ika. Sebenarnya ini sudah sangat Islami sekali. Sudah sangat Islami sekali Pancasila itu, Bineka Tunggal Ika. Iya. Kita bisa menggambarkan itu. Iya. Ya di taman itu. Ya. Kalau kita hanya nanam satu tumbuhan saja, satu jenis tumbuhan saja, ya jadilah bukan tanah, bukan taman ya, jadi persawahan padi gitu. Nah, tapi kalau taman ada bunga mawar, ada bunga melati, anggrek dan seterusnya. Kemudian kita ramu, kita tata dengan perbedaan bunga tadi, maka menjadi indah dan kuat, subur tumbuhnya. Nah, Bineka Tunggal Ika itu adalah gambaran dari perbedaan di Indonesia yang saling menghargai, yang kuat ya, nggak memandang ras, suku, bangsa, bahasa, keyakinan, semuanya jadi satu. Itulah makna dari Sumpah Pemuda. Iya. Dan kadang orang memaknai li ta'arufu, untuk saling mengenal. Iya. Ini kadang Ustadz ya, hanya terbatas pada satu suku sendiri, satu keyakinan sendiri. Untuk mengubah ini bagaimana ini? Ya, harus diubah paradigma kita, bahwa kita hidup tidak dalam tempurung gitu ya. Kalau kita mau membuka diri, itu dunia ini luas gitu. Allah menciptakan dunia ini sangat luas, sangat banyak keimanan. Kalau kita misalnya lihat dari suku bangsa tertentu, kita lihat kelebihannya. Ada bangsa tertentu karena terkenal pekerja kerasnya, kita tiru pekerja kerasnya itu. Kita lihat suku bangsa tertentu terkenal dengan arsitekturnya, kita tiru arsitekturnya, kerukunannya dan seterusnya. Gitu. Bahkan ada di daerah tertentu itu, bahkan termasuk di Malang ini, gitu, tidak memandang perbedaan. Masjid Sabilillah itu dekat dengan gereja. Gitu. Masjid Jamek Kota Malang sebelahnya juga gereja. Itu menunjukkan bahwa keberagaman itu, perbedaan agama, keyakinan itu indah kalau kita ramu, kita olah, kita kelola dengan dasar toleransi, akan muncul berhubungan yang baik. Oke. Kemudian ini mungkin yang terakhir Ustadz ya, di akhir-akhir ini ya, intoleransi di negara kita ini kan muncul lagi. Nah, ini mungkin bisa memberi saran ini untuk generasi muda ini ya. Karena kebanyakan yang disasar ini generasi muda ini. Ya, betul. Bagaimana mereka supaya tetap memiliki rasa toleransi di antara keberagaman yang ada di Indonesia. Khususnya ini generasi muda Islam ini Ustaz. Iya, ini tantangan kita ya, sebagai pendidik, sebagai ustadz gitu. Gimana kita menanamkan itu toleransi terhadap anak-anak muda kita itu. Anak-anak muda kita ini kan tenaganya besar, semangatnya luar biasa. Kalau enggak kita arahkan, kalau enggak kita akan jadi intoleransi. Nah, caranya gimana? Ya, kita didik anak-anak kita, remaja-remaja kita, bahwa membuka pikiran kita itu, membuka pikiran kita bahwa kita ini banyak kelemahan gitu. Nah, kita ini harus tawadhu, menghormati orang yang punya pemikiran. Kita tidak boleh memaksakan pemikiran kita, paksakan orang lain. Merasa paling benar sendiri. Gitu. Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh para sahabat. Sahabat ini bertanya, Nabi, agama apa yang paling baik
dianut oleh umat Nabi Muhammad. Jawabannya Nabi Muhammad adalah agama yang lurus dan penuh toleransi gitu. Penuh toleransi. Lurus dan penuh toleransi. Iya, ya. Lurus dengan penuh toleransi. Artinya beragama itu harus diimbangi dengan toleransi. Dan sejarah dulu dan sampai sekarang nanti orang beragama itu sudah beda, sudah biasa nalurinya gitu. Itu keinginan. Nah, dasarnya kita harus toleransi. Ya, itu. Kemudian terhadap pemikiran-pemikiran yang masuk itu harus bagaimana ini pemuda-muda, apalagi sekarang ini melalui media sosial ini kan gampang mengafirkan macam-macam. Ya kita harus mengarahkan remaja-remaja kita harus pandai-pandai dan bijak menggunakan menggunakan media sosial ya. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa golongan mereka lah kita nyebut, bukan golongan kita, memang juga gencar mengembangkan itu, mengkampanyekan idenya dengan cara mengkafirkan orang lain. Nah, kita sajarkan bahwa remaja kita, pemuda kita nggak boleh begitu. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, barang siapa yang mengkafirkan orang lain, kemudian orang lain itu bukan kafir, maka kembalinya kepada dirinya sendiri yang kafir. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Gitu. Oke. Dan tentunya harus memperdalam pengetahuan juga. Memperdalam pengetahuan ya ada kajian-kajian diikuti. Ya tentu kajian jangan keliru guru jangan keliru kelompok Tapi kami kira kalau di lingkungan kita kajian di Masjid Sabilillah, Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu di ma'had kita Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya, saya kira ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita sangat toleran. Dan sudah dicontohkan kok oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat toleran itu. Di antaranya juga ikut merumuskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu. Itu makna dari Sumpah Pemuda. Jadi hal itu sudah finish seharusnya dan bagi generasi muda Indonesia, khususnya generasi muda Islam nggak perlu mungkin gitu. Nggak perlu gitu lagi. Itu sudah harga mati. Ikuti gitu saja. Sudah rumusan final sudah. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya, generasi muda Islam khususnya di Indonesia untuk tetap menjaga toleransi sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap berjalan, tetap kuat. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi Kalam Mutiara mengupas tentang keberagaman berdasarkan perspektif Islam tentunya. Dan ternyata memang founding father kita, pendiri bangsa Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari peran para alim ulama dalam merumuskan dasar negara dan semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini memang selaras dengan ajaran Islam, sehingga dimanapun juga generasi muda sekarang di 94 tahun Sumpah Pemuda tetap semangat mempertahankan kejayaan keberagaman negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Mas Kreatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is